Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Guru BK Channel dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Di video ini, kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang menurut saya penting untuk saya bahas, yakni setelah saya membaca sebuah berita, sebenarnya udah agak beberapa, mungkin bulan lalu ya, di sini di tanggal 26 Agustus, tapi tidak masalah. Intinya di sini di judul, Nunung Sri Mulat itu curhat kesal dan kecewa tidak diperhatikan anak saat sakit kanker payudara. Meski dibalut kesedihan, Nunung akhirnya tak mampu lagi menyembunyikan kekesalannya. Artis ini merasa kecewa dengan sikap anak-anak dan keluarga besarnya saat ia sedang mengidap kanker payudara. Kemudian saya membaca beritanya sekilas, intinya suami Ibu Nunung ini ingin mengingatkan anak-anaknya agar lebih perhatian sama ibunya, menanyakan kabar dan lain-lain. Tapi ketika Ibu Nunung mengetahui itikat baik suaminya, hal ini dilarang karena menurut beliau itu hal yang demikian itu lumrah, harusnya seorang anak itu udah paham, udah tahu, tanpa harus diingatkan oleh orang lain agar mereka melakukannya. Toh dari kecil juga kan mereka dirawat oleh Ibu Nunung ini sampai sekarang, katanya pun masih disuplai ya uang dan lain-lain lah untuk kebutuhan mereka gitu. Sehingga membaca berita ini, kemudian saya selaku guru BK memberikan bimbingan konseling kepada siswa-siswi kami. Ini merupakan tema yang penting sekali karena birrul walidain ini penting juga dalam konteks kita ilmuwan Islam, yang kita sebagai muslim itu penting. Sehingga saya merasa penting untuk membacakan ya hal-hal yang menarik, hal-hal yang perlu teman-teman tahu. Ini dari Tafsir Misbah, ini jilid 1 di surat Al-Baqarah, itu ada ayat 83, intinya bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Tapi yang menarik di sini yang ingin saya garis bawahi adalah di kata-kata wa bil walidaini ihsana. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan mengambil janji dari Bani Israel. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah, yakni kamu tidak atau janganlah gitu, bisa berarti tidak, lahnya bisa berarti janganlah kamu menyembah selain Allah. Kemudian setelah itu secara urutannya, setelah la ta'buduna illallah itu wabil walidaini ihsana. Kemudian Prof. Quraish Shihab ini menulis, menurut saya sangat menarik, mengambil pendapat Ar-Raghib Al-Asfahani ya tentang kata ihsan kepada kedua orang tua, itu kata ihsan gitu, wabil walidaini ihsana. Nah, ini menariknya di mana? Ihsan ini pertama digunakan untuk memberi nikmat kepada pihak lain. Yang kedua adalah perbuatan baik. Nah, di sini kata ihsan ini dibandingkan atau disandingkan dengan kata adil. Adil adalah memperlakukan orang lain sama ya. Jadi adil itu memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya pada diri Anda. Sedangkan ihsan itu memperlakukan dengan lebih baik lagi gitu ya. Di kitab ini ya, Tafsir Al-Misbah ini. Jadi ihsan itu levelnya di atas adil. Kalau adil itu sama ya, kita dikasih 50.000 gampangnya sama orang tua, itu kita ngasih kembali atau responnya membalasnya sama 50.000. Tapi ihsan ini itu lebih baik lagi. Saya tidak bicara tentang maksudnya nominal di sini, bukan, tapi kita membalas kepada orang tua kita tuh harus lebih baik ya. Kalau orang tua ngasih ya 50.000, kita harus bisa ngasih lebih, entah 100.000 atau 150.000 dan lain-lain. Jadi ihsan ini memperlakukan dengan lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda. Nah, ini di sini disandingkan dengan kata adil. Itu saya sangat senang membaca ini, sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang nonton video ini. Apalagi itu objeknya atau orang yang kita harus berbuat baik adalah orang tua kita sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak membalas, apalagi sampai mengecewakan orang tua kita. Jadi ya hal-hal semacam itu harus kita hindari. Kemudian yang menarik lagi di sini, adil adalah mengambil semua hak Anda dan memberi semua hak orang lain. Sedangkan ihsan itu memberi lebih banyak dari yang harus Anda beri. Jadi memberi lebih banyak dari yang harusnya Anda beri. Misal harusnya Anda ngasih ke orang tua 50 karena Anda dikasih 50. Tapi memberi lebih banyak, misalkan Anda memberi 75.000 atau 100.000 atau lebih lagi. Kemudian yang kedua, ihsan itu mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya. Itu keren sekali di sini ya. Misalkan kita punya hak, sebenarnya kita punya hak 50.000, tapi kita ngambilnya cukuplah 25.000 dan di bawahnya itu. Jadi lebih sedikit dari yang seharusnya kita ambil dan memberi lebih banyak
ya, dari yang seharusnya kita beri gitu. Jadi di penjelasan di sini Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Tafsir Misbah Prof. Quraisyhab itu saya sangat senang baca ini. Jadi teman-teman, pada orang tua itu kita harus wabil walidaini ihsana. Jadi ihsan, bukan adil lagi. Jadi adil kita dapat 50, kita balas 50. Tapi ihsan ini kita dapat 50, kita balasnya 100.000 gitu. Ini sebagai gambaran aja, bukan tentang nominal, tapi gambaran bahwa kita harus membalas ya, kita merespon lebih baik dari yang kita dapat, lebih banyak dari yang kita dapat, dan kalau bisa mengambil sedikit, lebih sedikit dari yang harusnya kita dapat. Jadi kita itu hatinya itu tidak toma, tidak ngarep-ngarep gitu. Justru kita harus baik, apalagi pada kedua orang tua kita. Jadi itu satu pesan yang ya teman-teman harus sadar lah. Kita semua harus sadar bahwa orang tua itu apalagi di usia kayak Ibu Nunung ini kan udah, setahu saya udah 60 atau 59. Ya nanti dicek ya teman-teman usianya berapa. Jadi usia yang ya kita sebagai anak usia 30 plus atau berapa ya, atau ada yang 40 itu kita ibunya 60, maka ya usia kita harus membalas lebih baik, karena mereka di usia itu udah mulai ya pensiun lah, kalau PNS itu kan udah mulai pensiun, udah fisiknya udah melemah dan lain-lain. Justru itu kesempatan ketika orang tua masih hidup, kita harus wabil walidaini ihsana ya. Jadi tidak hanya dimensi ke Allah, la ta'buduna illallah, tapi setelah itu harus diikuti dengan wabil walidaini ihsana seperti pesan dalam ayat 83 surat Al-Baqarah. Seperti itu teman-teman, semoga ada manfaatnya ya. Silakan di-share kepada anak-anak yang ya belum mengerti ya, sehingga mereka ngerti kewajibannya terhadap orang tua, bisa lebih harmonis lagi, lebih baik lagi, bisa membanggakan orang tua, bisa membuat mereka ya senang punya kita sebagai anaknya. Terima kasih sudah menyimak, silakan di-share, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.